Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Paulina Arsyanto, absen 33 dari kelas 12 MIPA 2. Dan yang terhormat kepada Ibu Marlia Yusdarti dan Ibu Wiwit selaku guru penguji praktek saya, yaitu mata pelajaran biologi. Di video ini saya akan melakukan uji coba enzim katalase menggunakan LabMaya. Dan sekarang ini kita sudah masuk ke dalam linknya atau virtual lab-nya. Dan di sini juga baru terdapat 3 tabung, karena kita membutuhkan 5 tabung, maka kita tambahkan tabung reaksinya. Nah, jika sudah, kita ubah volume ekstrak hati ayamnya menjadi 2 mili ke semua tabung. Untuk suhunya, suhu normal, kecuali untuk tabung 5 dan 4 akan kita ubah. Untuk tabung 4, kita ubah suhunya dari 25 derajat menjadi 100 derajat Celcius. Dan untuk tabung 5, suhunya kita ubah menjadi minus 20 derajat. Nah, ini suhunya kita ubah semua, pH-nya tetap. Tidak ada yang berubah hanya suhunya saja. Nah, jika semua volume dan suhunya diubah, sekarang kita tambahkan senyawa H2O2 ke dalam tabung ke-1, yaitu sebanyak 5 tetes. Dan ternyata pada tabung 1 terdapat gelembung udara. Sekarang kita cek kadar oksigennya menggunakan bara api. Nah, ternyata nyala api pada tabung 1. Terdapat gelembung, berarti itu menandakan bahwa H2O2 dapat mengubah menjadi H2O atau air. Sedangkan nyalanya api menandakan bahwa H2O2 dapat mengubah menjadi O2 atau oksigen. Sekarang kita lanjut ke tabung 2, yaitu dengan menambahkan senyawa HCl sebanyak 3 tetes. Dan menambahkan senyawa H2O2 sebanyak 5 tetes. Nah, ternyata pada tabung 2 terjadinya gelembung udara hanya sedikit. Sekarang kita cek kadar oksigen. Ternyata pada tabung 2 nyala api ya. Nah, alasan kenapa ditambahkannya senyawa HCl yaitu untuk mengubah ekstrak hati ayam menjadi asam. Kita dapat melihat perubahannya itu dengan pH. Nah, pH semulanya itu kan 7. Nah, setelah ditambahkan senyawa HCl, pH-nya berubah menjadi 2. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak hati ayam dapat bekerja dalam keadaan asam, walaupun mungkin hasilnya tidak maksimal atau tidak sempurna. Sekarang kita lanjut ke tabung 3, yaitu dengan menambahkan senyawa NaOH sebanyak 3 tetes. Lalu ditambahkan juga senyawa H2O2 sebanyak 5 tetes. Nah, penambahan NaOH pada tabung 3 itu untuk mengubah kadar ekstrak hati ayam menjadi basa. Tadi kita juga dapat melihat bahwa tabung 3 muncul gelombang udaranya sangat dikit. Sekarang kita cek dengan kadar oksigen menggunakan bara api, apakah dia nyala api atau tidak.
Ternyata pada tabung 3 nyala api walaupun lebih redup sedikit, ya. Bisa dilihat perbedaannya dengan tabung 1 dan nyala apinya tuh lebih terang daripada tabung 3. Nah, kita bisa lihat juga perubahan ekstrak hati ayamnya menjadi basa, yaitu dengan perubahan pH. pH-nya itu di sini yang awalnya 7 berubah menjadi 11. Perubahan itu otomatis ketika kita sudah meneteskan senyawa NaOH ke dalam tabung 3. Sekarang kita lanjut ke tabung 4, yaitu dengan menambahkan senyawa H2O2 sebanyak 5 tetes. Nah, ternyata pada gelembung 4 ternyata pada tabung 4 tidak terdapat gelembung udara. Sekarang kita cek kadar oksigennya. Nah, bisa dilihat ternyata pada tabung 4 tidak ada nyala api ya. Karena berarti itu membuktikan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu panas atau tinggi, dan dapat dikatakan juga bahwa ekstrak hati ayam sudah rusak sehingga tidak dapat menguraikan H2O2. Sekarang kita lanjut ke tabung 5, yaitu menambahkan senyawa H2O2 sebanyak 5 tetes. Nah, ternyata pada tabung 5 tidak terdapat gelembung udara. Sekarang kita cek kadar oksigennya. Nah, pada tabung 5 juga tidak ada nyala api, berarti itu menunjukkan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu tinggi. Walaupun misalnya dapat bekerja, mungkin hasilnya kurang optimal. Berarti pada tabung 4 dan tabung 5 tidak dapat bekerja dengan suhu di bawah normal, ya. Nah, untuk tabung 4 dan tabung 5 itu pH-nya tidak berubah, tetap sama. Di tabung 4 pH-nya 7, tabung 5 pH-nya juga 7, yang berbeda hanya suhunya saja. Nah, itu dia praktikum dari saya. Semoga kalian bisa mempraktekannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang salah dan kurang lengkapnya langkah kerja, mohon dimaafkan, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.